Kalau dinilai tidak layak, mungkin saling cabut laporan itu. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya saya di sini murni berdakwah, sampaikan kebenaran. Nah, kalau ada yang percaya, alhamdulillah, nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon, channelnya orang Kota Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar nih buat korang semua yang melihat video ini ya? Dari mana ke korang berada, dari Indonesia ke dari Malaysia, dari Singapura ke dari manapun berada lah pokoknya. Apa kabar ya? Semoga kabar korang semua sehat-sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi video kali ini guys ya, ini ada video terbaru guys, yaitu pernyataan yang mengejutkan guys ya, daripada Ustadz Dery Sulaiman, yaitu sahabatnya Ustadz Ebit Leo guys ya. Jadi pernyataannya sangat mengejutkan guys ya, dan ini juga terbaru dan ini diungkapkan di media Indonesia guys ya. Seperti apakah pernyataan daripada Ustaz Dery Sulaiman ini guys, tentang kesnya Ustaz Ebit Leo, Mondi Tato dan Caprice. Apakah bisa ini disebut apa namanya, kes ini bisa damai ya, ataupun saling mencabut laporannya? Ini juga buat penasaran saya guys ya. Sebelum kita lihat video ini, buat korang semua yang suka dengan video ini, boleh support channel ini guys ya, subscribe, like dan komentar guys ya. Jika memang itu perlu komentar, boleh komentar. Oke guys, tidak berbuang masa lagi, jom kita lihat videonya. Jom. Oke guys, kita akan melihat seperti apakah komentar daripada pernyataan daripada Ustadz Dery Sulaiman. Ya, untuk tuduhan melecehkan tentu ada bukti apa, buktinya Ya. apa, dan sekarang belum ada bukti apa-apa, cuma pengakuan sepihak kan. Dan saya sebetulnya nggak ada persoalan, memang kalau memang dia korban kita bela kan. Tapi Oh ternyata iya. setelah dia podcast itu, dia curhat ke ketua Panghidayah Bang Z. Jadi Bang Z kirimkan video screenshot dia chattingan dia, bahwasanya dia berbohong. Kan disuruh jujur aja, klarifikasi daripada panjang lebar nanti masalahnya. Lalu dia Iya, jujur, dan Bang Z saya tanya sebelum saya share video itu, saya tanya, ini betul kah? Betul Ustaz. Sumpah demi Allah wallahi ini betul. Dan Bang Z bukan pang Semarang pang, dia pang Hidayah udah hijrah kan, mereka udah ngaji kan. oke. Jadi akhirnya aku beritahulah di live TikTokku kan, kalau ternyata tuduhan pelecehan, pemerkosaan itu bohong. Dia buat itu semua hanya karena uang. Itu saya sampaikan itu. Tapi video screenshot chatting yang aku sampaikan itu jadi dicari aibnya sama pihak sana, yang dia bilang Mondi itu pakai Y bukan pakai I. Sementara kata Oke. Bang Z, kalau sama aku, karena dia dekat sama aku, dia pakai I karena nama asli emang I. I itu nama Oke. panggungnya. Kayak aku Dery kan, KTP Dery pakai I kan, tapi kalau kalau nama artisnya kan Dery pakai Y double R lagi kan. Subhanallah. Oke. Oke. Jadi Oke guys, berarti yang mengatakan mempermasalahkan apa namanya, eh chatnya Mondi ini ya, ada yang mengatakan yang chat itu kan pakai I guys. Nah, sedangkan yang menurut Caprice ini adalah pakai Y begitu kan. Nah, itu yang dipermasalahkan Caprice guys ya, mengatakan bahwa memang chat itu bukan Mondi sebenarnya. Begitu guys ya. Dan ini juga seru guys ya, pernyataan daripada Ustaz Dery Sulaiman guys ya. Saya pun juga sudah menonton video ini sedikit ya, tapi saya ada pernyataan beliau ini mengatakan apakah memang Ustaz Ebit Leo ini bisa berdamai dengan Mondi Tato dan Caprice kan. Itu yang membuat saya penasaran guys ya. Apakah memang betul pernyataan daripada Ustaz Dery Sulaiman ini seperti itu guys ya. Jom kita tonton sampai selesai guys ya. Jangan sampai kita gagal paham gitu kan. Artinya kita tonton sampai selesai pernyataan daripada Ustaz Dery Sulaiman ini guys. Oke, kita lanjut lagi ya. aku tidak ada maksud untuk membela Ustadz Ebiliu, tidak ada. Kalau memang bersalah ya harus kita tegur kan, siapapun itu, maksudnya anak kita Iya, sendiri betul betul. ataupun keluarga kita, apalagi cuma teman kan.
Nah, Ya, oke. jadi satu hal lagi yang membuat saya yakin kalau itu adalah fitnah, karena 2 hari sebelum podcast, itu Mondi kirim ke WhatsApp saya video anaknya yang Johan yang kecil itu, ditanya Ya, nanti kalau gede mau jadi apa, nanti videonya bisa diputar ya. Mau jadi Ustadz Ebit Liu, kenapa? Karena Ustadz Ebit Liu baik. Mau jumpa oke. siapa? Yang ada jenggotnya Ustadz Dedi Sulaiman. Oh nanti ya, baik banget Mondi waktu itu. Dia masih simpan rasa ta'zim kepada Ustadz Ebit Liu, karena Oke. memang Ustadz Ebit Liu bantu dia begitu banyak. Nah, jadi Oh. anehnya kenapa setelah sampai di KL dia berubah nyerang Ustadz Ebit Liu. Apa yang dilakukan oleh tim itu kepada Oh. dia? Berita apa yang disampaikan? Oke. Jadi saya berasa berkewajiban untuk membela kebenaran gitu. Yang Siapapun dia. benar. Apalagi ini guru kita Ustadz Ebit Liu kan dia banyak buat kebaikan. Masya Allah. Lihatlah kebaikannya. Dan saya tidak ada urusan apa-apa dan tidak kenal dengan tim yang di sana itu yang mengundang Mondi dalam keadaan tanpa hijab itu. Ya, Tapi kepres dia ya. telah buat hal yang tidak beradab kepada saya, ya. Jadi Oh. satu hari setelah dia bikin podcast, Mondi video call saya. Saya angkat, ternyata bukan mukanya Mondi, mukanya Oh, orang yang di host itu. Saya nggak kenal dia siapa. Terus dia kepres tanya ya begini, atau Ustadz, bagaimana kalau anak perempuan Ustadz? Saya janji akan jaga anak Ustadz. Lalu saya sentuh oke. tanpa izin, tanpa pokoknya dia sentuh begitu. Apakah itu jenayah seksual? Jenayah itu pertama saya tak paham lah jenayah itu apa, itu bahasa Oke, Malaysia kan. jenayah. Itu Apa ternyata guys ya? pelecehan kan. Jenayah. Itu saya tanya wallahu alam nih Oh. bertanya tentang apa, masalah siapa, apakah masalah Ustadz Ebit Liu. Jadi Mm. video saya itu di-cut sampai wallahu alam dijadikan konten sama dia. Seakan-akan saya ini pembela pelecehan Oh. seksual, ada dicaci maki sama orang Malaysia. Astagfirullah. Ini saya bilang ini kurang ajar, ini tak beradab. Maksudnya dia kan nggak mestinya share private call yang lagian juga bukan pakai callnya dia sendiri tanpa izin ada kan. Oke. Ah, saya terpancing untuk membuat komentar di sana. Sebetulnya dibiarin aja sih nggak ada masalah ya. Oke. Subhanallah, saya baru tahu nih orang ternyata dia memang konten kreator, dia mau cari konten kan, konten gratis dengan cara video call pakai HP-nya Mondi. Ya aku rasa Mondi ya dimanfaatin Oh. aja di sana diperalat gitu. Oke. Jadi saya sedih lah saya gitu. Kenapa ini orang tak menghargai saya gitu. Saya kan tidak ada salah apa-apa sama dia. Padahal kita waktu itu Oke. rencana mau pergi ke UK, panjang 10 menit ngobrol sama dia, baik-baik ya ketawa-ketawa. Ya, Mm-mm. aku lihat orangnya baik sih sebetulnya. Orang baik ini, yang host ini orang baik. Masya Nah, Allah. tapi kenapa dia untuk membuat konten harus menebar fitnah? Ya, Kalau betul berita itu guys. belum terbukti kebenarannya, tidak ada bukti yang valid, ya, karena untuk menuduh berzina itu mesti ada datangkan 4 orang saksi, ya, Ya, ataupun betul. pengakuan 4 orang kedua saksi, belah betul. pihak. Ini kan baru satu Mm-mm. pihak. Ustadz Abid Liu kan lagi khuruz fisabilillah, nggak pegang handphone, nggak aktif di sosmed Oke. selama 4 bulan. Dia lagi perbaiki Mm-mm. diri. Dan saya yakin betul ini fitnah setelah ada pengakuan dari Mondi ke Bang Z. Jadi kalau mau tahu itu betul atau tidak chat itu, tanya langsung Bang Z. Karena di nomor itu ada voice note-nya Mondi. Eh, Oke. nanti kan aku nanti gue kirim videonya. Ya, kalau aku bohong aja, perkosaan itu bohong, disentuh nggak diapa-apain kok. Aku cuma Oke. mau uang aja. Gitu. Iya, dia kan terakhir dia buka jilbab kan gara-gara nggak dikasih duit sama Ustadz Ebiliu lagi. Jadi kata Oh, itu saya alasannya. tanya langsung sama timnya Ustadz Ebit, kami sudah bagi banyak, terakhir hantar uang 18 juta untuk sewa warung, bikin warung, belikan uang, Oke. kirim uang untuk beli sepeda motor, terus Masya setiap bulan kita Allah. bagi duit untuk biaya hidupnya dia. Oke. Setelah dikirim duit, dibilang uang di akunnya hilang. Terus kata tim Ustadz Ebiliu, tolong dilapor polisi bagi report polis kalau memang hilang uang di bank itu, nanti kami hantar Oke, lagi. betul. Tapi dia bukannya bikin report polis, dia buka jilbab. Gara-gara nggak dikasih duit itu. Allah Akbar. Kemudian dia mulai lagi Mm-mm. ngamen, mulai lagi dia kalau kata teman-teman mulai lagi kembali seperti dulu kan awalnya udah hijrah. Banyaklah aib-aib yang saya dengar dari anak-anak pang itu. Mungkin lebih baik Oke. kalian konfirmasi langsung, klarifikasi ke Bang Z, ketua Bang Hidayah itu sama Bang Rodek guru ngajinya. Oke. Jadi saya hanya eh, menyampaikan apa yang disampaikan orang terdekatnya Mondi. Bahwasanya dia mengaku secara jujur di chat private itu dia berbohong. Kan tidak boleh Oke. menuduh
membuat pengakuan. Bikin konten nggak apa-apa, tapi jangan sampai menuduh mencemarkan nama baik orang kan nggak boleh. Iya, betul, Dan betul. sekarang saya di framing sebagai orang penunggang agama, caci maki sama pokoknya hari-hari, tapi nggak Astagfirullah. apa-apa lah. Yang jelas saya pun di sini netizen ya semuanya atau pemirsa bisa menilai ya. Saya ikhlas karena Allah menyampaikan kebenaran. Saya bukan Oke, membela betul. siapa-siapa. Siapapun yang salah harus kita luruskan. Kalau yang benar harus kita bela, siapapun dia. Oke. Sudah, sudah. Kemarin saya live kan, saya invite dia masuk, ternyata yang masuk orang tuanya. Ya orang tuanya ketakutan juga, khawatir juga karena dia nggak pulang-pulang kan. Dia WhatsApp saya bilang besok mau pulang Ustadz, tapi nggak jadi. Oh, Terus dia juga minta mau dijemput di ditatonya ya? airport sama Bang Z berkali-kali, Hmm, berapa kali dia minta pulang, tapi nggak bisa pulang. Jadi saya nggak tahu nih intention maksudnya konten kreator Malaysia ini untuk mengangkat isu ini apa, manfaatnya untuk dia apa, kan nggak ada bukti. oke. Berarti ini guys ya, Kepris ini guys ya, apa sebenarnya motifnya membuat konten ini ya kan? Artinya kalau kita lihat tuh memang Mondi sebelumnya kan ndak pernah kenal ya dengan Kepris ini guys ya. Artinya konten creator asal Malaysia ini ya, mungkin famous juga di Malaysia ya. Untuk boleh korang komentar ya guys ya. Tapi apa sebenarnya motif apa namanya Kepris ini guys ya, membuat konten dan ada Mondi di situ guys ya, dan pernyataan Mondi ini mengatakan fitnah, mengatakan fitnah fitnah terhadap Ebit Lew guys ya, padahal memang tidak sesuai, konten itu tidak sesuai dengan yang kenyataannya ya kan. Dan ini pun mungkin udah masuk ke polisi guys ya. Tinggal saya juga ada video ya, nanti di akhir nanti saya juga ada video terbaru tentang case-nya Ustadz Ebit Lew ini guys ya di Malaysia. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Nggak ada bukti apa-apa. Coba datanglah Hmm. satu bukti CCTV umpama ataupun ada Betul, betul. ada video, ada apa kan bisa kita Mm-mm. jadikan. Tapi hanya pengakuan orang yang mohon maaf ya, keadaan kan dalam berita kalau ada orang fasik yang menyampaikan berita kepada kalian jangan langsung percaya, tabayun dulu. Kan Oke, mesti kita tabayun dulu, klarifikasi dulu ke pihak yang dituduh betul nggak gitu, baru kita betul, post. betul. Ini kan langsung diposting sehingga 100% itu caci maki Ustadz Ebitli. Oke, ya Sementara Ustadz Ebitli ini Allah. banyaklah kebaikannya ya. Dia sewakan anak pang. Memang guys ya, kalau kita tengok tuh memang luar biasa kebaikan daripada Ustaz Ebit Lew ini guys ya. Terutama itu di Indonesia guys ya. Saya juga pernah mereaksi Ustaz Ebit Lew ini guys ya. Begitu banyak menolong anak-anak pang ya kan. Terus orang-orang miskin di Indonesia itu ditolong guys ya. Yang tidak ada rumah disewakan rumah ya kan. Terus dikasih sembako dan segala macam banyak lah guys ya. Mungkin mungkin ya, bukan Indonesia saja gitu kan, mungkin banyak negara juga yang ditolong oleh Ustadz Ebit Lew ya, terutama juga di Malaysia ya guys, banyak sekali orang-orang yang ditolong oleh Ustadz Ebit Lew. Tetapi kenapa apa artinya sampai difitnah seperti itu guys ya, itu yang saya kesal guys ya. Kalau diri saya mungkin difitnah ya kan, mungkin ya gimana ya, ya kita orang biasa gitu kan, tapi ini Ustadz Ebit Lew guys ya, yang tahu kebaikannya luar biasa tapi masih difitnah seperti itu ya. Tapi ini juga saya pun tidak di video ini tidak memihak satu belah pihak begitu kan, tidak memihak kepada Ustadz Ebit Lew ya, tidak memihak juga kepada Mondi, tetapi ya masih netral guys ya, karena kita tidak tahu seperti apakah apa namanya penyelesaian daripada di polisnya seperti itu. Ini kan lagi proses kan, dan memanggil beberapa saksi untuk mengambil keterangan tentang yang sebenarnya begitu. Oke, kita next lagi. Rumah di Tebet tuh udah beberapa tahun tuh 180 juta setahun. Maaf ya, Allahu mungkin kalian Akbar. disewakan sama orang tuanya uang rumah 180 juta sewanya. Dia sewakan tuh anak pang. Dia bukan orang Indonesia. Dibagi Masya makan, Allah. dibagi minum semuanya. Saya lihat betul kebaikan beliau banyak gitu. Allahu Dan beliau bukan Akbar. malaikat yang sempurna. Ya, Ya kalau dia betul, punya betul. salah pun ya kita tegurlah dengan cara yang baik, bukan dipermalukan gitu. Saya nggak bicara Ya, urusan betul. di Malaysia yang lain ya, ini saya bicara fokus masalah Mondi. Oke. Saya bisa ngubungin dia. Cuman dia nggak mau klarifikasi, biarin aja lah. Kan udah lapor polisi. Udah disaman juga katanya, udah Oh. dituntut 10 juta ringgit. Pencemaran Oh, nama baik. Dia langsung pulang dari England tuh langsung dilaporin. Laporin semua. oke.
Nggak ada, dia nggak ada tanggapan, biarin aja katanya. Masya Orang baik, udah biasa Allah. difitnah, kata nggak apa-apa Ustaz, Masya biar aja. Dia udah Allah. berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan Allah. Ya Masya caci Allah. maki orang. Ini yang saya sedikit, apa, mohon maaf ya guys ya, saya potong sedikit ya. Ini yang membuat saya tuh, apa ya namanya, eh kagum begitu ya dengan Ustadz Ebit Lewe ini guys ya, walaupun beliau fitnah begitu kan, katanya ya kan difitnah, tetapi beliau tidak mau angkat bicara, maksudnya tidak mau berkuar-kuar di media sosial atau apa kan. Tidak mau gitu guys, biarlah hukum Malaysia ini yang menentukannya seperti apa kan. Juga beliau juga mengatakan di situ, udah lapor polis ya kan. Tinggal gimana polis ini, polis Malaysia ini untuk menangani kasus ini guys ya. Saya yakin dan percaya guys ya, polis Malaysia bisa menangani ataupun menyelesaikan masalah ini atau kes ini dengan yang seadil-adilnya begitu ya. Oke, kita lanjut Tidak lagi. akan membuat kita hina, sanjung puji orang tak akan membuat kita mulia. Kata Sayyidina Ali Betul. karamullah wajah, tak perlu kamu menceritakan dirimu kepada semua orang, tidak perlu klarifikasi juga, karena orang yang mencintaimu nggak perlu itu, dan orang yang membencimu nggak percaya itu. Yang Masya Allah, haters ya betul, tetap betul. haters, yang benci tak benci, yang sayang tetap sayang. Itu aja. Allah Akbar. Sekarang sekalian kalian mau percaya berita saya, yang saya sempat sekarang nih bersumpah demi Allah tidak ada satupun rekayasa, tidak ada satupun Masya saya niat Allah. untuk menjatuhkan nama siapapun. Tapi ketika ada nama satu orang soleh, orang baik, teman kita yang dinodai, saya merasa Hmm. harus membersihkan nama itu. Karena Allah, ya. Ya, betul. Mudah-mudahan Allah terima kebaikan ini. Dan saya sudah Amin, stop amin. bikin konten tentang itu, menjawab konten di sosmed. Ya, sampai ya karena kalau dijawab bazarnya ngeri kali. Saya baru tahu ternyata netizen Malaysia tuh lebih lebih pedas daripada netizen Indonesia bahasanya. Oke. Tak kuat saya baca, akhirnya saya bilang udahlah, saya nggak mau lagi respon, saya nggak mau lagi live sementara waktu, ya udahlah. Karena kebaca, kalau kebaca itu kan hati kita kan belum seperti hatinya wali-wali yang nggak terkesan sanjung sanjung puji. Kadang-kadang dicaci masih luka, nggak bisa lupa juga kadang-kadang. Nah, makanya mendingan aku Iya. relax dulu, aku mau fokus dakwah dulu lah. Iya. Ya, aku enggak apa-apa. Pokoknya aku doakan aja. Aku yakin Allah muliakan dia nanti. Ya ini kemuliaan lah, mudah-mudahan lah. Ini juga teguran juga pelajaran. Kadang-kadang kebaikan kita tuh kalau kita publish nih memang nggak semua orang suka. Ya, Iya, kalau betul. sedekah-sedekah, yang bantu-bantu aja. Bikin konten ya bikin konten ya. Tapi resikonya ini. Kan konten dengan Mondi itu kan viral. Mondi itu dari followersnya beberapa orang, sekarang jadi 1 juta followersnya. Sehingga mungkin Hmm. tiba-tiba jadi artis terkenal kan, dia merasakan di chattingnya ada tuh saya kan artis, saya artis gitu. Jadi nggak semua orang kuat jadi artis memang. Mudah-mudahan Allah beri hidayah ya Iya. Mondi ya. Mondi kalau kamu dengar ini ya, Amin, amin. saya tidak masih memfollow sosmedmu. Saya tidak unfollow, saya tidak blok karena saya rasa kamu masih bisa bertaubat. Minta Amin, maaf amin. sama Ustadz Ebiliu, katakan yang sebenarnya, sejujurnya dari hatimu tanpa ada maksud apa-apa. Ya. Sudahlah ini berita ini tak baik, tak bagus didengar juga sama anak-anak kecil juga. Iya, Ya betul. mudah-mudahan Ustaz Ebiliu diberi kesabaran. Semua kita, Amin. Bang Kapris juga, saya lihat banyak kebaikan dia yang punya podcast itu. Oh Dan iya, suatu hari Bang kalau jumpa Kepres. saya yakin dia suka sama saya. Kan Masya karena belum jumpa Allah. aja. Ya mudah-mudahan nanti kalau jumpa sama beliau, kita bisa itikaf sama-sama 3 hari di masjid ya. Hmm. Ya, tuh Bro Kapris dengar ya, kalau kamu dengar video ini, saya saudaramu orang Islam, tidak ada kebencian sedikit pun. Ya meskipun awalnya kamu yang senggol dulu, tapi saya sudah maafkan ya. Kalau saya salah minta maaf juga itu aja. Masya Allah. Iya ada lanjut. Nanti akan berlanjut. Kalau dinilai lanjut ke pengadilan tentu akan lanjut. Kalau dinilai tidak layak mungkin saling cabut laporan itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, Pokoknya saya di sini murni berdakwah, sampaikan kebenaran. Nah, kalau ada yang percaya, alhamdulillah, nggak percaya. Kemudian yang heboh, kenapa dihapus itu postingan? Kan diminta saya iya. memposting itu, ternyata kan Hmm. nomor handphone chatting dengan nomor handphone yang dipegang itu beda. Dan perbedaan nomor telepon itu menjadi fitnah. Padahal ini Oke. nomor yang diterima sama Bang Z itu nomor dia juga benar.
Cuman nomor ini nggak ada yang tahu, jadi nggak ada yang save. Kalau di googling di get contact itu memang nggak ada yang save namanya, karena yang tahu cuma beberapa orang aja. Oke. Jadi daripada ribut lah orang mempertanyakan hal itu, mendingan aku hapus saja. Saya juga dinasihatin sama teman-teman Malaysia, jangan dilayan lah Ustadz, udah hapus saja, nggak usah Oh. lah di ini. Saya private sih, saya private itu. Tapi semua yang saya private itu, yang saya hapus tuh sudah dijelaskan lagi secara detail di live jam 1 malam itu. Jadi kalau teman-teman ini di program apa sih? Insert, mau cek boleh cek di live saya di Instagram 2 hari yang lalu jam 1 malam itu semua dijelaskan. Di semua Oke. Bang Z tuh sampai bersumpah demi Allah berkali-kali kalau dia tidak berbohong, dia tidak merekayasa chatting itu. Chatting itu murni dia chatting dengan Mondi dan ada suara Mondi di sana. Nah, di nomor itu Oh, benar, berarti dan bukan memang hanya dia betul ya? yang berhubungan dengan Mondi dengan nomor itu, tapi juga istri dia dan beberapa teman yang lain. Hmm. Gitu. Cukup ya? Oke guys ya, itulah tadi video sedikit tentang pernyataan Ustaz Dery Sulaiman ya, sahabatnya Ustaz Ibit Lew ini guys ya, bahwa memang mengatakan di sini kalau memang ya di apa namanya dirasa masalah ini ya atau case ini memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan ataupun secara damai ya, mungkin ya salah satu saling mencabut laporannya ke polis ya guys ya. Kalau memang, dikatakan di sini, bisa apa namanya, memang kekeh untuk, saling lapor maka mungkin, akan apa namanya, berlanjut ke mahkamah begitu ataupun berlanjut ke, apa namanya, sampai ke mahkamah begitu ya. Artinya ada yang memang harus dihukum begitu, ada yang memang harus dimenangkan di case ini gitu guys ya. Oke guys, mungkin itu dululah video hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Dan satu lagi guys, saya lupa guys ya, ada video satu lagi namanya penjelasan ya polis ataupun ketua polis ya di Malaysia tentang kes Ebit Lew ini guys ya. Jom langsung kita melihat video satu lagi guys. Beberapa lagi individu bagi membantu siasatan dakwaan Oh kes ini guys, gangguan seksual. ini guys ya, Jumat 29 September 2023 guys ya. Berarti ada yang beberapa hari lalu lah seperti itu ya. Mungkin ada lagi apa namanya updatean terbaru dari case-nya Ustadz Ibit Lew guys ya. Boleh komentar guys. Mungkin ada updatean terbaru daripada case ini di Malaysia guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan fitnah melibatkan pendakwah bebas Ebit Lew serta pengaruh media sosial The Mondi Tattoo dan Caprice. Oke. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin PC berkata, setakat ini pihaknya telah pun mengambil 10 keterangan termasuk daripada 3 individu berkenaan. Tambahnya lagi, ada beberapa lagi individu akan diambil keterangan untuk melengkapkan kertas siasatan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis serah terima tugas Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik di Dewan Tan Sri Abdul Rahman Hashim, Pusat Latihan Polis atau Pulapol di Kuala Lumpur hari ini. Setakat ni kita dah mengambil 10 statement individu yang kita panggil termasuklah Ebit Lew, Mondi dan juga Caprice kita dah ambil. Oh, Dan Caprice ada juga lagi dipanggil beberapa guys lagi ya. lah individu yang kita akan Abang panggil untuk Caprice. mengambil statement. Kita sedang proses menyiapkan kertas siasatan kita dan ada juga benda-benda teknikal yang kita sedang tunggu, iaitu laporan daripada forensik dan data preservation. Apabila siap kita akan hantar kertas siasat IP ke pihak agensi. Apakah memang guys ya, mungkin Ustaz Dery Sulaiman ataupun Ketua Pang Hidayah, apakah mungkin salah satu daripada saksi yang dipanggil guys ya? Saya pun tidak tahu juga guys ya. Kalau korang tahu boleh untuk bantu komentar guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Semoga video ini manfaat buat kita semua ya kan, menjadi apa namanya, kita ambil pelajaran lah di sini ya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dan kita jangan sampai menjadi orang yang suka menfitnah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.